Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Ramadan dari Manajemen Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Satyawidya Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester Manajemen Keuangan. Dari manajemen keuangan tersebut, saya akan membahas tentang ruang lingkup, fungsi, dan tujuan manajemen keuangan Armadillo Cafe & Resto. Sistem yang digunakan Armadillo Resto yaitu software penjualan yang didesain khusus untuk usaha restoran, rumah makan, fast food, depot, dan bisnis makanan lainnya. Tidak sekedar software penjualan, Armadillo Resto juga sudah terpadu atau integrate dengan sistem back office atau Armadillo Accounting, di mana Anda bisa mengontrol bahan baku atau inventory, hutang, piutang, dan laporan keuangan sampai dengan neraca rugi laba. Berikutnya yaitu daftar menu dan modul resep yang digunakan Armadillo Resto. Untuk modul yang pertama ada transaksi penjualan, daftar menu dan resep, daftar meja, daftar pelanggan, menu chef atau dapur, menu pramusaji atau waiter, end of day atau EOD, dan automatic export jurnal, dan yang terakhir menu laporan. Dan selanjutnya ada fitur. Untuk fitur yang pertama nota penjualan, antrian transaksi atau pending, ditambah dengan tambahan pesanan, pindah meja, manajemen dapur atau optimalisasi proses memasak, manajemen penyajian makanan atau pramusaji atau bisa disebut waiter, analisis penjualan per kategori untuk makanan, minuman, dan lain-lain. Kemudian ada 6 macam cara pembayaran. Yang pertama ada kas, debit, kredit, piutang, dan cas tourum atau bisa disebut cas pada kamar apabila kita menginap di hotel. Armadillo Resto memiliki faktor ide bisnis. Di sini ada 3 faktor ide bisnis. Yang pertama, di antara para pendiri atau founder yang sekaligus pemodal merasa memiliki skill atau keahlian yang berbeda-beda. Akan tetapi, jika disatukan, maka akan bisa membuat sinergi dalam kegiatan pengembangan bisnis atau usaha. Untuk yang kedua, ada salah satu orang yang mempunyai ide atau menurut dia sangat brilian, akan tetapi tidak cukup modal untuk mewujudkannya. Selanjutnya yang ketiga, merasa jenuh dengan kegiatan yang ada sekarang dan ingin memulai sesuatu yang baru dan lebih mengakrabkan pertemanan yang ada sekarang. Ada beberapa nota yang digunakan Armadillo Resto. Yang pertama di sini ada nota penjualan. Nota penjualan yang biasa disebut bill merupakan laporan penjualan untuk satu pelanggan. Untuk nota penjualan dari Armadillo Resto, setelah transaksi penjualan yang dilakukan, pastinya ada laporan penjualan. Dari Armadillo Kasir juga menyediakan laporan penjualan dengan format tanpa detail dan format dengan detail, sehingga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk menampilkan laporan yang dimaksud, Anda bisa klik menu pada Armadillo Kasir. Selanjutnya pilih daftar laporan dan kemudian pilih laporan transaksi penjualan. Dan berikutnya ada laporan penjualan.
atau transaksi penjualan dengan detail. Di sini dijelaskan transaksi penjualan untuk hari ini mulai dari minuman dan makanan. Ada beberapa contoh, misalnya milkshake vanilla hari ini terjual 1 gelas. Untuk cappuccino hari ini terjual 1 gelas. Lemon tea terjual hari ini 3 gelas. Untuk makanannya, tenderloin steak hari ini terjual 1 porsi. Sirloin steak terjual 2 porsi. Untuk nasi goreng seafood hari ini terjual 1 porsi. Dan untuk nasi goreng udangnya hari ini terjual 1 porsi. Dan kita harus menjumlah semua penjualan untuk hari ini. Untuk nota costing, yaitu menghitung biaya adalah hal terpenting sebelum menentukan harga jual makanan dan minuman di Armadillo Resto. Meski telah melakukan cara di atas sekalipun, tetap memasukkan perhitungan biaya sebagai bahan pertimbangan menentukan harga tersebut. Dan selanjutnya, pada teorinya, untuk food cost memegang 35-45% dari harga jual makanan yang kita jual. Sedangkan beverage cost memegang sekitar 21% dari harga jual minuman. Dan semakin besar presentasi food cost atau beverage yang diterapkan, maka semakin kecil pula keuntungan yang akan didapatkan. Untuk tahap berikutnya yaitu tahap berjalannya bisnis. Tahap ini yaitu tahap yang harus paling diperhatikan untuk menjalankan bisnis. Dalam bisnis ini adalah pembenahan akuntansi keuangannya. Kenapa ini merupakan skala prioritas terpenting berikutnya? Karena jika taraf pertama yang disebutkan di atas sudah dilalui, maka otomatis uang atau pendapatan akan lebih lancar mengalir masuk. Nah, dari sini apabila kita tidak bisa mengontrolnya, maka percuma pendapatan besar jika atau ada kemungkinan kehilangan juga besar. Kadang banyak para pengusaha kafe tidak sadar pada hal ini. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka sudah seharusnya berada di level 2 dalam bisnisnya. Kemudian mereka tersadar setelah kehilangan jutaan bahkan puluhan juta akibat kelalaian. Banyak penyebab dari hal ini. Yang pertama, prosedur persediaan yang kurang bagus. Yang kedua, karyawan yang nakal, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.